Kisah Santa Clara dari Assisi. Santa Clara lahir di Assisi pada tanggal 16 Juli 1194 sebagai Caira of Reduccio. Ia adalah putri sulung yang cantik dari pasangan Favorino Sivi yang adalah Pangeran Sasso Rosso dan istrinya Ortolana. Tradisi mengatakan ayahnya adalah perwakilan kaya dari keluarga Romawi kuno dan ibunya adalah seorang wanita yang saleh dari keluarga bangsawan Fiumi. Sebagai seorang gadis muda, Clara mendedikasikan dirinya untuk berdoa dan pada usianya ke-18 tahun, ia mendengar Santo Fransiskus dari Assisi berkhotbah selama misa Prapaskah di gereja San Giorgio dan ia meminta untuk membantunya hidup sesuai dengan Injil. Pada Minggu Palma tahun 1212, Clara meninggalkan rumah ayahnya dan pergi ke kapel Porziuncola untuk bertemu dengan Fransiskus. Sementara di sana, rambut Clara dipotong, lalu ia diberi jubah polos dan kerudung sebagai ganti gaun mewahnya itu. Clara kemudian bergabung dengan biara-biarawati Benediktin di San Paulo dekat Bastia di bawah pemerintahan Fransiskus. Ketika ayahnya menemukannya dan berusaha memaksanya agar kembali ke rumahnya, ia menolak dan menyatakan bahwa ia tidak akan memiliki suami selain Yesus Kristus. Dan untuk memberinya kesunyian yang lebih besar yang diinginkannya, kemudian Fransiskus mengirim Clara ke Saint Angelo di Panzo yang adalah biarawati Benediktin lainnya. Kakak Clara yang bernama Katarina yang mengambil nama Agnes bergabung dengannya di biara tersebut. Keduanya tetap di sana sampai tempat tinggal yang terpisah dibangun untuk mereka di sebelah gereja San Damiano. Seiring waktu, wanita lain bergabung dengan mereka yang ingin juga menjadi pengantin Kristus dan hidup tanpa uang. Mereka dikenal sebagai wanita miskin dari San Damiano. Mereka semua melayani kehidupan yang sederhana dalam kesederhanaan, pengasingan dari dunia dan kemiskinan menurut aturan yang diberikan Fransiskus kepada mereka. Sebagai orde kedua, kehidupan Suster Clara dan saudara-saudara perempuannya itu, mereka tidak memakai sepatu. Mereka juga tidak makan daging, tinggal di rumah yang miskin dan hampir sepanjang waktu berdiam diri. Kehidupan mereka terdiri dari pekerjaan kasar dan doa. Namun, mereka sangat bahagia karena Tuhan Yesus selalu dekat dengan mereka. San Damiano menjadi pusat orde baru Suster Clara yang kemudian dikenal sebagai Ordo Wanita Miskin dari San Damiano. Untuk waktu yang singkat, ordo itu dipimpin oleh Bapak Fransiskus sendiri pada tahun 1216 dan kemudian Suster Clara menjadi kepala biara San Damiano. 10 tahun setelah kematian Suster Clara, ordo tersebut dikenal sebagai Ordo Saint Clare. Saat ia menjabat sebagai pemimpin ordonya, Suster Clara membela mereka dari upaya para uskup yang memberlakukan aturan yang lebih ketat yang mengikuti aturan Santo Benediktus daripada Fransiskus. Suster Clara begitu berbakti dan berdedikasi kepada Fransiskus sehingga ia sering disebut sebagai Alter Franciscus atau Fransiskus lainnya. Ia mendorong dan membantu pria yang ia lihat sebagai sosok ayah spiritual dan merawatnya saat ia bertambah tua. Setelah kematian Fransiskus, Clara terus mempromosikan ordonya, melawan setiap upaya dari setiap paus yang mencoba memaksa aturan pada ordonya yang akan mempermudah komitmen radikal mereka terhadap kemiskinan ordo. Pada tahun 1224, pasukan tentara Kaisar dari Frederick II datang untuk menyerang Assisi. Meskipun ia sangat sakit, Suster Clara pergi menemui mereka dengan sakramen Maha Kudus di tangannya.
ia segera menempatkan sakramen Maha Kudus di dinding di mana musuh-musuh bisa melihatnya. Kemudian ia berlutut, ia memohon kepada Tuhan untuk menyelamatkan para suster. Dalam doanya ia berkata, "Ya Tuhan, lindungilah suster-suster ini yang tidak bisa saya lindungi sekarang." Dan seketika sebuah suara seperti menjawab, katanya, "Aku akan menjaga mereka selalu dalam pemeliharaanku." Pada saat itu, ketakutan tiba-tiba menyerang para penyerang dan mereka melarikan diri secepat mungkin tanpa melukai siapapun di Assisi. Suster Clara kemudian sakit dan menderita rasa sakit yang hebat selama bertahun-tahun, tetapi ia menyatakan bahwa tidak ada rasa sakit yang mengganggunya. Begitu besar kegembiraannya dalam melayani Tuhan, sehingga ia pernah berseru, "Mereka mengatakan bahwa kita terlalu miskin, tetapi dapatkah hati yang memiliki Tuhan yang tidak terbatas benar-benar disebut miskin?" Pada tanggal 9 Agustus 1253, Paus Innocent keempat menyatakan bahwa aturan Ordo Suster Clara akan menjadi aturan yang mengatur Ordo Wanita Miskin Clara. 2 hari kemudian, Suster Clara meninggal pada usia 59 tahun. Jenazahnya ditempatkan di Kapel San Giorgio, sementara gereja yang didedikasikan untuk jenazahnya sedang dibangun atas permintaan Paus Innocentius. Proses kanonisasi dari Suster Clara segera dimulai dan 2 tahun kemudian, pada tahun 1255, Paus Alexander keempat mengkanonisasi Suster Clara sebagai Santa Clara dari Assisi. Pembangunan Basilika Santa Clara selesai pada tahun 1260 dan pada tanggal 3 Oktober 1260, jenazah Santa Clara dipindahkan ke sana dan dimakamkan di bawah altar tinggi. Hampir 600 tahun kemudian jenazahnya dipindahkan sekali lagi ke kuil yang baru yang dibangun di ruang bawah tanah Basilika Santa Clara. Ordo Wanita Miskin secara resmi diubah menjadi Ordo Santa Clara pada tahun 1263 oleh Paus Urbanus keempat. Santa Clara ditetapkan sebagai Santa pelindung televisi pada tahun 1958. Oleh karena Paus Pius ke-12 mengatakan ketika Santa Clara sakit parah, ia tidak dapat menghadiri misa, ia dapat melihat dan mendengarnya di dinding kamarnya. Ia juga pelindung dari penyakit mata, tukang emas, dan binatu. Santa Clara sering digambarkan membawa monsteran untuk memperingati saat ia menangkis para prajurit di gerbang biaranya dengan sakramen Maha Kudus. Hari Raya Santa Clara dirayakan pada tanggal 11 Agustus. Demikian kisah dari Santa Clara. Semoga kisahnya bisa menjadi inspirasi iman buat kita semua. Sampai jumpa lagi bersama saya, Benedikta. Salam sukacita.